Indonesia. Iya, Mapo. Iya, itu menariknya adalah di bangsa kita seperti itu ya, mengedepankan tentang musyawarah demokrasinya ini. Ini Bung Karno juga pernah di pidatonya itu mengkaitkan dengan yang namanya demokrasi liberal, Mapo. Di situ kan agak gimana gitu ya, bertentangan demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin. Menurut Mapo gimana tuh tanggapannya? Iya, benar sekali. Bung Karno memang sering mengkritik demokrasi liberal yang dianggap terlalu individualistis dan tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Bung Karno, demokrasi liberal cenderung menekankan kebebasan individu tanpa memperhatikan kepentingan kolektif sehingga bisa menimbulkan perpecahan dan ketimpangan sosial. Di sisi lain, demokrasi terpimpin yang diusulkan Bung Karno bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan demi keadilan sosial. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada cara pandang terhadap kebebasan individu versus kepentingan kolektif, serta bagaimana mencapai keseimbangan di antara keduanya. Jadi, bisa dibilang demokrasi terpimpin adalah upaya untuk mencari jalan tengah yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia pada saat itu. Semoga ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas. Oke, Mapo, saya mau tanya sedikit. Tadi kamu bilang kebebasan individu. Oke, ini mungkin perlu kita tambahin sedikit. Ada kebebasan kelompok di sini atau golongan gitu ya. Misalnya golongan partai politik A, B, C misalnya. Mereka tuh mempunyai kehendak-kehendak yang istilahnya itu akhirnya kayak memaksakan kehendak atau tidak menghormati hikmat dan kebijaksanaan atau tidak menghormati permusyawaratan, tidak menghormati keadilan sosial atau kerakyatan dan kerakyatan. Bagaimana menurut Paul terkait hal ini? Poin yang sangat penting Sobat Cahayaku. Dalam konteks demokrasi terpimpin, memang bukan hanya kebebasan individu yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana kepentingan kelompok atau golongan tertentu tidak mendominasi secara sepihak. Salah satu tujuan utama dari demokrasi terpimpin adalah memastikan bahwa tidak ada kelompok atau golongan yang memaksakan kehendaknya sendiri, sehingga semua keputusan tetap berlandaskan musyawarah, hikmat, dan keadilan sosial. Ketika golongan atau partai politik tertentu terlalu mendominasi, hal itu bisa berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip musyawarah mufakat dan hikmat kebijaksanaan yang seharusnya menjadi landasan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan agar setiap kelompok tetap berorientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya golongan tertentu. Jadi, demokrasi terpimpin mengingatkan kita bahwa setiap elemen bangsa harus berkontribusi demi kepentingan bersama, bukan semata-mata kepentingan kelompok, sehingga tercipta keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus menegaskan bahwa gotong royong dan kebersamaan adalah kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Pak Nur, ada yang mau disampaikan? Iya gitu. Memang kita cocoknya adalah demokrasi terpimpin seperti itu ya dibandingkan demokrasi liberal. Karena memang dari adat istiadat kita, dari kultur kita itu memang lebih menekankan di musyawarah, mufakat seperti itu ya. Bukan demokrasinya itu sifatnya itu liberal begitu ya. Kalau saya kaitkan dengan sekarang ini gimana itu Mapo? Bicara tentang pemilu ya. Nilai-nilai musyawarah dan mufakat memang sudah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi kita sejak lama, sehingga demokrasi terpimpin lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kalau kita melihat konteks sekarang, prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat ini tetap relevan untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Di era modern ini, menggabungkan semangat musyawarah dengan prinsip demokrasi yang lebih inklusif bisa menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keadilan sosial. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap memegang nilai-nilai kearifan lokal ini sambil beradaptasi dengan dinamika global dan tuntutan zaman. Dengan menekankan musyawarah, gotong royong, dan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan model demokrasi yang unik dan tetap relevan dengan nilai-nilai Pancasila di masa kini. Oke, Mapo, mungkin perlu kita apa sih ukuran daripada demokrasi terpimpin dan bagaimana kita mendiferensiasikan dengan yang liberal gitu loh. Kenapa kok jadi liberal? Apa sih pikiran orang-orang yang berdemokrasi liberal itu dan bagaimana sih yang namanya demokrasi yang terpimpin itu apa ukurannya? Kamu bisa jelasin nggak itu?
besar kebebasan individu dan hak-hak sipil dijamin, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemilu yang bebas dan adil, serta adanya mekanisme checks and balances untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Fokusnya adalah pada kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, bukan pengendali utama. Di sisi lain, demokrasi terpimpin lebih menekankan pada kepemimpinan yang kuat dan terpusat dengan orientasi pada musyawarah untuk mufakat dan hikmat kebijaksanaan. Oke, Mapo, kamu diam dulu ya. Sekarang Pak Nurdin mau ngomong dulu. Ya, silakan Pak Nurdin. Iya, oke. Pendapat bicara tentang demokrasi terpimpin dan juga demokrasi liberal begitu ya. Jadi memang kita lebih cocok kepada demokrasi terpimpin karena kalau bicara liberal itu udah kebablasan. Jadi pemimpin juga udah nggak ada wibawahnya, sering dicaci maki dan lain sebagainya, itu udah masuk demokrasi liberal jatuhnya seperti itu ya. Kita boleh mengkritik, kita boleh, tapi yang penting adalah kritikannya adalah kritikan yang membangun seperti itu, bukan malah menjudgment atau menghina dan lain itu berbeda gitu. Tapi demokrasi yang terpimpin ini lebih kepada permusyawaratan. Oke, kembali lagi kepada revolusi Indonesia. Ya. Di situ kan kalau bicara revolusi Indonesia yang Bung Karno terus gaungkan itu adalah revolusinya itu kan bukan punya Bung Karno saja. Revolusinya itu kan bukan cuman punya pemerintah saja gitu. Tapi revolusi itu ada untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya untuk mengajak masyarakat atau rakyat berperan aktif di dalam berlangsungnya mewujudkan revolusi Indonesia ini begitu. Terima kasih. Wow, pertanyaan luar biasa Pak Nurdin. Oke, saya usahakan sejawab yang saya bisa jawab semampu saya. Memang pertama kita juga harus memahami apa sih arti revolusi Indonesia, itu kita harus pahami dulu ya. Ternyata revolusi Indonesia itu adalah kita merealisasikan pakem revolusi. Pakem revolusi salah satunya adalah tadi yang saat ini sebenarnya masih yang paling pokok, yang belum selesai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kita merealisasikan blueprint daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ di dalam merealisasikan blueprint itu, jadi Bung Karno mengatakan kita membangun pertahanan, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun segala macam. Pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Jadi ada jiwa bangsa, ada ekonomi, ada politik, ada sosialnya segala macam di situ ya. Seperti apa? Nah, kita tinggal terlibat di situ. Dan salah satu hal yang kita lakukan saat ini dengan membuat konten live TikTok, banyak juga orang-orang yang buat konten di YouTube ya. Itu terlibat di dalam apa yang disebut dengan nation character building. Ini perlu semua pihak untuk terjun ke dalam berjuang bersama-sama merealisasikan atau melaksanakan nation character building, membangun jiwa bangsa. Ya, jiwa bangsanya itu apa? Nah, ya kan. Jiwa bangsanya itu ya kita kembali lagi ke negara kita, desainnya adalah negara kesatuan republik, ada kesatuan, ada republik. Ya, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kedaulatan rakyat, nah gitu kan. Kesatuan itu gimana terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, kerakyatan republik terkait dengan kedaulatan rakyat. Ya, jadi kombinasi Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat inilah sebenarnya yang menjadi kita mengambil bagian di dalam melaksanakan revolusi ya. Di dalam revolusi nation character building, membangun jiwa bangsa. Bagaimana kita merasa kesatuan dengan saudara-saudara kita sama bangsa Indonesia yang lain gitu. Dan bagaimana kita merasakan bahwa rakyat itu yang penting, yang paling penting di negeri kita ini, yang harus dilayani oleh para pemimpin. Bagaimana para pemimpin merasakan, berpikir dan merupakan spiritualitas bahwa rakyat adalah yang utama, rakyat adalah yang harus dilayani. Makanya saya salut tuh sama Pak
Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau gubernur Jawa Barat, luar biasa. Bahkan orang Papua bilang kalau gubernur kami kayak Kang Deddy di sini, presiden kayak Kang Deddy, katanya kami nggak mau pisah dari Indonesia. Waduh, efeknya sampai kayak gitu ya. Memang kerakyatan, Republik Berkedaulatan Rakyat Kesatuan Berbhinneka Tunggal Ika, kita harus menghilangkan pemisahan manusia, kita harus menghilangkan pengkastaan manusia secara nasional, bukan secara adat yang saya maksud, tapi secara nasional tidak ada bedanya suku, ras, agama yang ada di seluruh Indonesia itu sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, bagaimana kita terlibat? Ya kayak gini kita sudah bikin live kayak begini, terus ada juga yang jual kayak di RKP dan Napaktilas Kebangsaan on the spot, ya kan, ikut menapaktilasi Undang-Undang Dasar 45 supaya tahu siapa kita sebagai bangsa, mau kemana kita dengan negara kita yang punya pakem revolusi yang sedemikian rupa tadi. Nah itu keren tuh bisa ikut tuh. Tapi kayaknya yang jadi instrukturnya saya kenal ya, siapa gitu lah. Ya. Terus ada lagi outbound kebangsaan. Outbound kebangsaan ini bisa dilakukan di mana saja, bisa diminta oleh sekolah-sekolah atau komunitas atau apapun untuk datang melaksanakan outbound kebangsaan. Nanti akan disettingkan track outboundnya gitu kan, ada titik Sumpah Pemuda sebagai titik berangkat, titik mulainya bersatu, kemudian ada perjalanan keramat, perjalanan dari Sumpah Pemuda sampai ke titik proklamasi sebagai kelahiran daripada yang di Sumpah Pemuda tadi, kemudian ada perjalanan merealisasikan Garuda Pancasila menjadi masyarakat adil makmur. Wah itu keren tuh. Outbound. Dan itu juga sekarang ada di IKN ya. Kita ini ada di IKN, Rumah Kebangsaan Pancasila ada di IKN. Jadi melaksanakan outbound Napaktilas Sumbu Kebangsaan IKN. Ya, yang mana di sini babak kelanjutan daripada revolusi konseptual, sekarang revolusi merealisasikan konseptual itu. Kalau di Jakarta itu ada perjalanan menemukan sampai ke titik jati diri, dan jati diri dijadikan sebagai konseptual negara. Nah kalau di IKN ini adalah merealisasikan konseptual negara itu dalam bentuk realita dalam kehidupan nyata masyarakat adil makmur. Tapi ada proses di situ, ada proses Garuda mencari harmonisme antara Tuhan, manusia, dan alam. Ini meruhnya banget ya, ruh daripada IKN gitu. Bagaimana IKN itu mempunyai semangat, mindset, emosi, spiritualitas itu sangat terkait dengan harmonisme antara Tuhan, manusia, dan alam. Atau tepatnya harmonisme antara manusia Indonesia dengan Tuhan dan alamnya Indonesia dan seluruh dunia tentu saja. Ya, itu salah satu bentuk gambaran bagaimana kita terlibat di dalam revolusi Indonesia yang adalah juga revolusinya seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang lain masih banyak ya dalam bidang ekonomi, dalam politik, ya kan. Masyarakat harus terlibat di dalam revolusi dengan memastikan politik kita nggak liberal misalnya. Ya jangan kita ikut-ikutan kayak liberal gitu ya, kayak nggak ada batasannya, bebas tak terbatas, bebas nggak bertanggung jawab, bebas nggak menghormati permusyawaratan, bebas nggak menghormati hikmat kebijaksanaan, bebas nggak menghormati keadilan sosial. Padahal di dalam agama dikatakan, hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu saksi yang adil. Janganlah karena tidak sukamu pada suatu kelompok golongan membuat kamu berlaku tidak adil. Adil itu maksudnya nggak boleh bikin yang ngarang-ngarang cerita, saling memfitnah, merusak nama baik, merusak karakter orang dan lain-lain, ya kan? Ngarang-ngarang cerita, bikin itu seolah menjadi tuduhan di depan umum. Ini liberalnya nggak beretika gitu loh. Jadi itu yang dimaksud dengan terpimpin itu tadi. Bangsa Indonesia harus paham itu nggak boleh liberal, harus terpimpin terarah, maksudnya benar-benar berdasarkan sila 4 kerakyatan. Artinya semua, untuk semua, berpikir semua orang, gitu. Berpikir seluruh rakyat, ya. Apapun kelompok, suku, ras, agamanya, kita berpikir itu. Semua bergotong royong untuk semua. Terus ada hikmat kebijaksanaan. Ya, kita harus menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan. Ini bentuk daripada masyarakat turut di dalam melaksanakan revolusi, memastikan
segala sesuatunya ya itu berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan, berdasarkan prinsip-prinsip universal yang kita punya, yang kita pegang, yang kita anut sebagai bangsa Indonesia yang adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, ya politik kita nggak boleh politik jegal-jegalan. Kalau kita masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, ya kita ekonominya harus berorientasi pada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kesejahteraan sosial. Nah, itu ekonominya seperti itu. Jadi, nah itulah bangsa Indonesia turut revolusi. Ayo wujudkan bagaimana kita menjadi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita politik kita jangan sampai jadi demokrasi yang liberal, harus demokrasi yang terarah, yang sopan, yang beretika gitu kan. Kemudian ekonomi juga masyarakat bisa turut merealisasikan ekonomi yang berpikir berorientasi pada masyarakat adil dan makmur, ya bukan ekonomi yang kapitalistik, yang liberal gitu kan. Nah itu jadi kita sangat care. Ya, bisa kita bayangkan koperasi lah. Ya, jadi koperasi itu jangan hanya simpan pinjam gitu ya, tapi dalam situ harus ada pembangunan ekonomi, pembangunan karakter, pembangunan politik juga, pembangunan kepemimpinan, leadership, bagaimana leadership yang bagus di dalam berkoperasi. Karena koperasi itu harus menjadi gantungan bersama kita di dalam membangun ekonomi kita ya, tingkat RT, RW segala macam tuh sampai ke tingkat nasional ya kan. Jadi NKRI ini sebenarnya bentuk raksasa daripada koperasi. Jadi ada pembangunan sosial, politik, ekonomi, pembangunan kemasyarakatannya, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Rumah Kebangsaan Pancasila membuat itu di Lombok, di koperasi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana masyarakat ini bukan hanya sekedar mikirin uang, tapi mikirin bagaimana membangun diri mereka menjadi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh anggota koperasi berpikir sebagai masyarakat yang satu kesatuan, ya bukan cuma satu kesatuan bersatu, tapi satu kesatuan di dalam keberagaman juga, gitu ya. Keberagaman nggak boleh menjadi, termasuk ya perbedaan keluarga, perbedaan kelompok ya, perbedaan keluarga itu tidak boleh. Keluarga itu lebih mementingkan keluarganya sendiri daripada yang lain. Misalnya minjem uang di koperasi, tidak mau mengembalikan, padahal itu kawan-kawan yang lain juga punya modal, punya ini, harus dapat kesempatan juga untuk minjam, harus dapat nanti ada sisa hasil usaha dan lain-lain. Itu kan harus direalisasikan juga dalam bentuk kehidupan sosial, ya, kepemimpinannya, bagaimana segala macamnya gitu. Termasuk membangun bisnis-bisnis gitu ya. Kalau koperasi itu ya jangan hanya simpan pinjam atau kredit gitu ya, tapi kalau bisa dia punya bisnis-bisnis rakyat sekitar, misalnya ada kerajinan, ada pertanian, peternakan, apa segala macam, itu kan bisa dikoordinasi gitu loh. Antara desa bisa berkoordinasi supaya peternakan mereka digabung, atau pertanian mereka digabung, ada penyalurnya, bekerja sama dengan pengumpul atau apalah istilahnya, tapi yang dengan cara yang baik gitu kan, yang berorientasi pada masyarakat adil makmur, berorientasi pada masyarakat yang semua gotong royong untuk semua. Saya kira begitu Pak Nur. Kita bagaimana rakyat turut ya, kita arahnya kenapa kita harus terlibat ya, supaya terwujud masyarakat yang adil. Oke, Pak Nur, silakan Pak Nur. Iya, Bapak, terima kasih banyak ya. Jadi memang benar bahwasanya revolusi Indonesia itu bukan cuma punya Bung Karno ya, bukan cuma hanya punya pejabat pemerintah, tapi memang punya rakyat Indonesia juga, semuanya itu memang harus terlibat begitu ya. Betul sekali, Pak. Seperti Uzbek itu ya jatuhnya itu ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian sosialismenya itu harus Bhinneka Tunggal Ika, saling hormat menghormati, kemudian demokrasinya terpimpin, kemudian ekonominya juga harus terpimpin. Jadi nggak boleh modal besar itu menguasai semuanya, tapi negara harus hadir untuk menata itu gitu. Karena kalau tarung bebas yang seperti itu ya pasti pemodal kecil ya akan kalah seperti itu ya. Memang negara itu harus terlibat seperti itu. Kemudian itu semua adalah ciri khas kita, itu semua adalah kepribadian bangsa Indonesia yang semuanya luar biasanya itu seperti itu. Jadi lebih mengacu kepada semuanya itu terarah
begitu ya. Berarti memang keputusan pidato Bung Karno 17 Agustus 1959 kemudian 5 Juli 1959 dekrit itu menentukan arah gitu ya, menentukan arah politik kita itu seperti apa begitu ya. Coba kalau kita nggak seperti itu, mungkin ya akan seperti yang diinginkan oleh para penjajah itu ya, terkotak-kotakan seperti itu dan jati diri kita akan hilang. Tapi ini momen yang sangat luar biasa, bahwasanya momen yang menentukan di pidato 17 Agustus 1959 dan juga dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah menentukan arah kita bisa seperti ini, kita bisa bertahan, kita masih bisa tetap damai, eksis, menjunjung tinggi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan kalau bicara revolusinya adalah bukan cuma hanya skala nasional, tapi secara internasional. Bahasanya adalah revolusi bukan cuma hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk seluruh umat manusia ini yang perlu harus kita apresiasi pada para pendiri bangsa kita yang tetap menjaga komitmen itu. Begitu Bapak, makasih. Wow, mantap penjelasannya Pak Nur. Kayaknya sudah dapat nih paham revolusi Indonesianya gitu kan. Oke, luar biasa Pak Nur. Memang kita harus terlibat semua ya guys, semua yang ada di sini ya, kawan-kawan yang mendengarkan live ini ya, baik yang di atas, yang di bawah, yang di luar, yang ngintip dari luar gitu kan. Kita harus terlibat di dalam revolusi Indonesia. Sekali lagi ingat, pertama sekali revolusi Indonesia yang harus kita pastikan adalah kita memastikan diri kita dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita masyarakat yang bersaudara ya, dengan dasar ketuhanan, dengan dasar kemanusiaan, mencintai karena Tuhan, mencintai karena sesama manusia, kita harus berbhinneka tunggal ika. Bagaimana cara kita bersatu itu, hati kita tidak dipisah-pisahkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama, tapi bhinneka tunggal ika, termasuk politik. Dan kita harus menata pikiran kita juga, selain dari satu sisi kait dengan cinta kasih, sisi lain adalah kita harus sila keempat Pancasila itu harus benar-benar kita jiwain ya, kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Itu 4 hal ini, kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, ya, permusyawaratan, perwakilan. Ini 4 hal ini harus menjadi penenang supaya kita tidak menjadi liberal. Itu satu. Yang kedua, harus cinta kasih, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil. Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil. Nah, itu ada penenang liberalnya gitu. Liberal itu kan liar ya Pak Nur ya. Woi, karena kepentingan sendiri, karena keinginan sendiri, pikiran sendiri, segala macam kan, itu liberal jadinya. Tapi dengan adanya unsur penenang itu, ya kita dipersatukan dulu dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Satu kesatuan, hati kita tuh satu, nggak bisa dipisahkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama. Nah, supaya kita siap untuk berpolitik yang tadi itu nggak liberal, supaya kita politiknya nanti demokrasi itu demokrasi yang satu sisi berpikir saling mencintai itu kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Wah, itu kita jadi saling mencintai di situ, Bhinneka Tunggal Ika. Sisi lain adalah 4 unsur tadi, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Jadi kita harus, kalau kerakyatan itu artinya kita harus berpikir seluruh rakyat gitu loh. Jangan berpikir kelompok sendiri, tapi kita semua bekerja, semua kelompok golongan bekerja untuk semua, kan semua untuk suatu kelompok tertentu ya. Kemudian hikmat kebijaksanaan, kita harus menghormati. Ini yang menentukan juga termasuk etika kita tuh, hikmat kebijaksanaan kita apa, hikmat kebijaksanaan yang kita pegang, anut sebagai bangsa Indonesia itu. Hikmat, misalnya salah satu contoh hikmat kita yang paling dalam adalah apa yang diberikan oleh proklamasi. Kalau kita mau bikin negara kita negara kesatuan yang berbentuk itu sesuai dengan jati diri kelahiran kita, itu puncak kristalisasi kita. Dan kebijaksanaannya adalah Pancasila bisa disebut kebijaksanaan ya, karena dia adalah cara kita mengakomodir hikmat tadi itu untuk menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita.
Gitu. Kemudian artinya hikmat kebijaksanaan ini prinsip yang aman buat semua, yang enak buat semua ya, yang universal buat semua. Semua aman, semua damai, semua tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam, itu maksudnya. Kemudian permusyawaratan, nggak boleh kita memaksakan kehendak. Kita harus bermusyawarah. Di situ ada musyawarahnya dengan hikmat kebijaksanaan juga. Jadi nggak boleh pakai pikiran sendiri, pakai pikiran kepentingan kelompok sendiri gitu kan. Kita harus pakai kepentingan bersama, ego Indonesia. Bila perlu ego Tuhan gitu. Sehingga kita ini menjadi luas, yang kita mencintainya, kecintaan kita itu menjadi luas. Seluruh alam semesta ini kita cintai. Sehingga kalau kita mencintai semua kan kita akan menjamin keamanan semua, menjamin semua tidak dirugikan, tidak terancam, semua aman, semua damai. Itu kalau kita mencintai. Dan terakhir adalah kepemimpinan, perwakilan. Ya, kita harus menghormati perwakilan kita, apa yang sudah kita pilih di pemilu dengan biaya yang sangat mahal, ya kan? Ya harus kita hormatilah. Jangan karena kepentingan kelompok dan lain-lain kita tidak menghormati proses pemilu, tidak menghormati posisi sebagai simbol negara ya dan lain-lain gitu ya, termasuk prestasi-prestasi. Waduh, ini mengerikan kalau umpama kita liberal, itu memang mengerikan. Makanya Bung Karno tadi di pidato Pak Nurdin di pidato 17 Agustus 1999 itu ada dikatakan tinggalkan sama sekali demokrasi liberalisme. Itu karena apa? Negara serikat itu membuat kita menjadi liberal. Karena negara masing-masing kan, negara terkotak-kotak gitu. Wah, itu bisa liar banget itu. Masing-masing punya pikiran, visi, misi masing-masing. Nggak pernah ketemu dengan negara serikat. Akhirnya ribut aja nggak ada. Secara negara bagian ribut, secara politik ribut, nggak ada yang nggak ribut. Makanya dekret 5 Juli itu bukan atas kehendak Bung Karno sendiri sebenarnya. Walaupun beliau mempunyai wewenang untuk melakukan dekret, tapi juga tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan di mana rakyat menuntut untuk kembali kepada negara kesatuan. Karena negara kesatuan akan membuat kita lebih mudah ditata, dikelola ya, dengan pikiran satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun like a burning fire, seperti di Taman Kusuma Bangsa. Gitu ya, ada api ya Pak Nur ya di sana. Itu memang negara serikat harus dibubarkan, dibubarkan negara serikat. Jadi tapi harus jadi kesatuan. Nah kesatuan inilah yang akan membuat kita berjalan dengan aman, dengan baik, dan bisa berkelanjutan. Kalau enggak, kita akan bubar di tengah jalan dan akhirnya akan rebutan wilayah, akhirnya enggak pernah berhenti kita perang saudara. Bisa berpuluh-puluh tahun, bisa sampai hari ini mungkin kita perang saudara kalau waktu itu kita enggak merubah, Bung Karno nggak mendekret, lakukan dekret Presiden 5 Juli. Bahaya sekali, bahaya banget ya. Karena di mana-mana itu dornar, orang pada ribut dan berantem, gontok-gontokan, sikut-sikutan, ingin pendapat kehendak mereka masing-masing. Ya sama nih kayak kok liberal kok balik lagi gitu loh zaman sekarang itu. Ya kelompok-kelompok yang arahnya itu nggak jelas. Ya benar seperti apa yang dilakukan Pak Jokowi membubarkan HTI, itu langkah yang bagus. FPI, langkah yang bagus. Ya. Karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan cita-cita sosial, ideologi. Ya. Pancasila kan itu adalah kebijaksanaan yang kita rumuskan untuk mengakomodir Indonesia yang lahir seperti apa adanya di proklamasi itu. Nggak ada jalan lain, ya kan? Kita harus jadi jati diri kita sendiri. Kan? Pancasila itu kan kayak begitu. Jadi kalau ada yang mau ganti Pancasila, ada yang mau bikin negara ini, negara itu, segala macam, bubarin. Lagi pula bisa diperdebatkan bentuk negara yang ada di situ, yang di dalam pikiran mindset mereka itu bisa diperdebatkan secara agama juga. Apakah iya di dalam agama utusan Tuhan mau mencanangkan negara seperti itu? Padahal kita tahu di Piagam Madinah misalnya itu intinya ada dua, sama mirip kayak NKRI, yaitu satu, masyarakatnya itu Bhinneka Tunggal Ika, itu Piagam Madinah. Masyarakat Madinah di Piagam Madinah itu Bhinneka Tunggal Ika, umat yang satu sebutannya itu.
dalam bahasanya, umat yang satu. Dan juga kebangsaan, artinya bahwa adalah komunitas manusia tersendiri, lain daripada komunitas-komunitas manusia lain. Nah, ini komunitas manusia tersendiri dia ini. Artinya bangsa tersendiri. Umat tadi itu, umat yang satu itu adalah bangsa tersendiri. Jadi Nabi Muhammad juga sudah mengajarkan kebangsaan sebenarnya dari dulu ya. Cuman kan kehidupan itu kehidupan manusia itu dikacaukan oleh budaya jalan perang, budaya penaklukan pendudukan sebagai cara untuk bertahan hidup, baiknya secara pasif maupun bertahan hidup secara aktif. Pasif itu artinya dia bertahan, kalau diserang dia bertahan. Ada juga secara aktif, untuk bertahan harus nyerang. Oh, itu adalah imperialisme dan kolonialisme. Ya, berdasarkan agama, berdasarkan revolusi industri, berdasarkan macam-macam. Ya kan, apapun alasannya, kalau yang namanya budaya penaklukan pendudukan itu harus dihapuskan. Itu adalah bentuk kita menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Yang kita harus menghapuskan yang namanya perbudakan, karena perbudakan itu berakar dari dunia jalan perang itu, dunia jalan perang senjata, to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Apakah agama mengajarkan itu? Tidak, itu agama nggak mengajarkan itu. Agama hanya membolehkan untuk merespon, nah, gitu loh maksudnya. Agama itu membolehkan untuk merespon apa yang dilakukan oleh pihak lain pada umat yang bersangkutan supaya dia tetap bertahan hidup, supaya dia tetap eksis, supaya dia nggak musnah atau diperbudak. Cuman begitu saja sebabnya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi kehidupan jalan perang itu, penaklukan pendudukan itu, ya sudah, kita harus rubah semua cara kita bermasyarakat. Bagaimana cara kita bermasyarakat harus dirubah. Bagaimana kalau mengesahkan Tuhan, manusia harus satu, berarti harus bersatu. Bersatunya bila perlu ya Bhinneka Tunggal Ika gitu, seperti umat yang satu bahasanya Piagam Madinah, Bhinneka Tunggal Ika bahasanya Republik Indonesia, kan begitu ya Pak.